Halo Sobat DPTR, selamat datang di seputar obrolan. Saya Reki Adeka Faimala dari bidang Bina Marga akan berbincang-bincang mengenai salah satu bidang yang ada di Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, yaitu bidang tata ruang. Di sebelah saya sudah ada Kepala Bidang Tata Ruang, Pak Apep. Selamat datang, Pak. Baik Pak, untuk supaya penonton lebih mengenal sosok siapa sih Kepala Bidang Tata Ruang itu, boleh Pak memperkenalkan diri secara singkat aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim PUTR ya yang sudah mewawancarai podcast khusus bidang tata ruang. Perkenalkan, nama saya Apep Kusmara. Saya lahir di Bandung, kebetulan istri di Kuningan, punya anak 2, yang satu sudah berkeluarga, yang satu masih SMA, dan baru punya cucu 1. Alhamdulillah saya selama diangkat menjadi CPNS maupun PNS, saya belum pernah keluar dari PU. Jadi sudah mengabdi hampir 30 tahun di KPU-an gitu ya. Itu mungkin sejarah atau singkat saya selama ini, dan alhamdulillah saya menjadi Kabid Tata Ruang itu baru 18 bulan. Jadi 2 tahun juga kurang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lalu Pak, untuk yang pertama, kegiatan apa saja Pak yang akan atau sedang dikerjakan oleh bidang tata ruang itu sendiri? Untuk saat ini kegiatan bidang tata ruang sedang revisi RT/RW Kabupaten Kuningan tahun 2022 sampai 2042, karena idealnya minimal 5 tahun sekali itu setiap RT/RW itu ada revisi gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang masih revisi untuk RT/RW periode 2022-2042, terus penyusunan RDTR, terus sosialisasi peraturan undang-undang penataan ruang dan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan ke tiap UPTD, supaya UPTD Dinas PUTR itu mengetahui program-program dari Dinas PUTR khususnya bidang tata ruang. Yang selanjutnya adalah karena dengan turunnya Undang-Undang Cipta Kerja itu khusus bidang tata ruang ada yang namanya kita mewajibkan atau mengeluarkan PKKPR atau KKPR, singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang nanti outputnya nanti dengan OSS online. Apa itu OSS online? Itu OSS online itu kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah online single submission risk based approach, atau istilah kitanya perizinan secara online dengan berbasis resiko itu. Jadi pemerintah dalam kesempatan ini memudahkan supaya para pemohon, investasi, investor dan lain memudahkan perizinannya secara online. Yang selanjutnya adalah verifikasi lahan sawah yang dilindungi. Jadi di Kabupaten Kuningan kita ada sawah yang dilindungi gitu ya, ada lahan baku sawah, ada LP2B. Jadi kita masih verifikasi lahan sawah yang dilindungi Kabupaten Kuningan. Itu diantaranya. Oke, Pak, terima kasih Pak. Untuk kegiatan yang diprioritaskan saat ini tuh lebih ke yang mana Pak programnya? Untuk kegiatan selama ini kita
banyak sebetulnya ya, prioritas utamanya yaitu tentang sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan yang berbasis resiko itu, OSS online. Karena ada yang turun secara otomatis, tapi kenyataannya di lapangan tidak ada sesuai. Jadi kami sesuai dengan ketentuan melihat dulu ke lapangan apakah itu di lapangan itu udah sesuai atau tidak sesuainya, yaitu dengan KKPR. Karena ada diantaranya yang sudah turun KKPR-nya, tapi setelah kami cek di lapangan itu kenyataannya tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu kami verifikasi. Selanjutnya adalah penerapan tentang SIWASTEK, Sistem Informasi Pengawasan Teknis. Jadi kami juga ada tim pengawasan dan pengendalian WASDA di tingkat kabupatennya dipimpin oleh Pak Wakil Bupati. Jadi tugas kami itu adalah mengawasi para pembangun atau pembangunan yang sudah kami izinkan, apakah sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan, apakah sesuai dengan rencana detail yang sudah kita desain gitu ya. Jangan sampai nanti kita ngasih gambar dan lain sebagainya, ternyata di lapangan itu istilahnya apa itu melanggar atau menyalahi. Seharusnya oleh bangunan itu kita satu tingkat, ternyata di lapangan menjadi 2 tingkat, atau seharusnya digambar oleh kami itu sesuai dengan EMB-nya itu berapa meter persegi, ternyata di lapangan melewati yang sudah ditentukan. Itu adalah di bidang pengawasan dan pengendalian. Itu mungkin yang itu tentang prioritas gitu ya. Baik Pak, untuk saat ini kan saya dengar informasi kalau misalnya kita mau bangunan gitu Pak, entah dimanapun itu harus ada izin dulu Pak ya. Tuh. Nah itu gimana Pak prosedurnya kalau boleh tahu? Tuh, kalau kita mau membangun suatu bangunan, baik itu perumahan, istilahnya usaha lah. Karena yang istilah bangunan itu ada yang bangun ya ada, kalau istilah izin itu ada izin usaha dan izin non usaha. Kalau yang disebut izin usaha itu kita izin yang peruntukannya buat mereka yang melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu bisa retail, perumahan, apartemen, atau yang lain-lainnya yang berbasis usaha. Tapi kalau yang non usaha itu ya kita mau bikin rumah, mau bikin tempat ibadah atau tempat lainnya yang tidak dikomersilkan, itu non usaha. Jadi kalau teman-teman atau yang lain warga di Kabupaten Kuningan yang akan mengajukan perizinan, sebaiknya ditempuh dulu KKPR-nya. Karena KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Apakah nanti yang akan dibikin oleh konsumen itu sudah sesuai belum dengan RT/RW-nya? Karena kita kan ada RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Karena di RT/RW itu kita sudah ditetapkan, apalagi di RDTR-nya kita sudah ditetapkan ini untuk kawasan industri, ini untuk kawasan lahan pertanian dan kawasan budidaya. Itu di RT/RW itu sudah tercantum. Jadi bila mana konsumen salah dalam menerapkan nanti usahanya dan lain sebagainya di tempat yang tidak semestinya, itu akan menjadi ribet ke depannya gitu ya. Terus Pak, untuk selanjutnya kira-kira ada hambatan nggak Pak dalam menjalani program kurap tersebut, dan kira-kira apa solusinya gitu Pak? Kalau hambatan sih banyak ya, kita banyak, contohnya banyak para konsumen atau para pemohon yang sudah melakukan kegiatan terlebih dahulu tanpa izin, istilahnya membangun dulu izin belakangan.
Nah, yang seperti itu kami harapkan tidak diperkenankan kalau bisa itu sebelum membangun atau memulai kegiatan di suatu tempat. Kami mohon agar berizin dulu gitu ya, berizin dulu. Jadi kita sowan dulu ke Dinas PUTR khususnya bidang tata ruang, apakah tempat yang akan dipakai untuk usaha itu betul-betul lokasinya sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang itu banyak yang sudah berdiri, kalau banyak enggak, cuma diantaranya ada yang sudah berdiri tapi perizinannya belakangan. Jadi akhirnya kami kesulitan untuk istilahnya kesulitan dalam rangka menerapkan kajian yang sudah kami tetapkan. Untuk selanjutnya Pak, harapan dari bidang tata ruang itu sendiri untuk kedepannya itu apa Pak? Harapan kami semua yang akan membangun baik itu izin usaha maupun non usaha diusahakan untuk memperoleh izin yang layak, yang semestinya gitu. Jangan sampai di kemudian hari bila mereka memerlukan IMB untuk kepentingan komersil, baik itu untuk kebutuhan ke bank dan lain sebagainya, karena IMB-nya belum punya, akhirnya dia kalang kabut gitu. Karena sekarang itu IMB itu, izin mendirikan bangunan itu sangat wajib ya, Pak. IMB itu sekarang istilahnya diganti menjadi PBG ya, itu dulunya IMB, sekarang PBG. Jadi saya harap kepada para konsumen dan warga di Kabupaten Kuningan, marilah kita mentaati peraturan yang ada di Kabupaten Kuningan dan dengan menertibkan semua perizinan yang ada di Kabupaten Kuningan ini. Baik. Untuk yang terakhir Pak, pesan inspiratif Pak untuk generasi milenial Pak. Ya, saya sambut positif ini kegiatan ini khususnya di bidang PUTR dan kaum milenial. Semoga dengan podcast ini bisa sedikit atau jauh lebih banyak mempromosikan atau menginformasikan kepada halayak ramai tentang tupoksi Dinas PUTR ini. Sebetulnya di PUTR itu ada beberapa bidang yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Karena selama ini hanya ya maaf mungkin dinas atau instansi yang di PUTR itu sebetulnya sangat berkompetensi semuanya. Ada bidang bina marga khusus untuk masalah jalan dan jembatan, bidang sumber daya air untuk pengairannya, jasa konstruksi, terus cipta karya perumahan, dan tata ruang yang barometernya untuk pola ruang dan pemanfaatan ruang itu. Jadi di semua bidang ini, di semua bidang di PUTR itu sangat sinergis, kerjasama yang baik. Terima kasih. Demikian obrolan saya dengan Kepala Bidang Tata Ruang. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Riki Adita Firmala.